pertanyaan yang hebat dari teman-teman dulu. Komunikasi Sosial Nasional ke-11 di Keuskupan Agung Medan, dan pembukaan ini tepatnya di kampus Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Perayaan ini sedemikian penting sehingga secara nasional dalam lingkup Konferensi Wali Gereja Indonesia dirayakan setiap tahun dengan durasi perayaan yang lumayan panjang. Dalam perayaan ini, kita hendak memperkenalkan, mensosialisasikan pesan Bapak Paus Fransiskus, dan pesan ini setiap tahun disampaikan kepada semua umat beriman. Pada tahun ini, tema Hari Komunikasi Sosial yang hendak kita renungkan bersama, perbincangkan, diskusikan, dan tidak hanya tinggal pada diskusi, tapi kemudian kita hidupi. Tema itu adalah kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati. Ya. Tujuannya agar komunikasi antara manusia sungguh manusiawi. Dunia yang diwarnai, bahkan bukan hanya diwarnai, sekarang sudah mengagung-agungkan teknologi dan penemuan-penemuan baru dalam hal komunikasi. Sedemikian canggih penemuan teknologi sehingga berita bukan hanya cepat tersebar, nah ini sudah biasa, tetapi ada bahaya disampaikan tidak lagi objektif, tetapi direkayasa, sehingga menjadi berita yang salah dan sesat. Dan ini dengan memakai kecerdasan artifisial. Paus menginginkan agar kita tidak terjebak entah sebagai korban, apalagi menjadi pelaku dan pemain dalam manipulasi kebenaran dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial. Kecerdasan jika tidak dibarengi dengan kebijaksanaan hati akan menyesatkan dan menjerumuskan. Banyak orang terjerumus dan tersesat. Saudara-saudari, sebuah pertanyaan teologis, apa itu kebijaksanaan hati? Tadi malam sambil mengantuk-ngantuk setelah perjalanan dari Madrid ke Jakarta dan ke Medan, saya masih mencoba menuliskan khotbah ini dan merenungkan apa itu kebijaksanaan hati. Pada akhirnya saya sampai bahwa Allah lah sang
kebijaksanaan hati itu. Kita mempunyai beberapa kitab yang digolongkan pada rumpun sastra kebijaksanaan. Kitab-kitab sastra kebijaksanaan ini sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa sang bijak memanifestasikan diri, menyatakan diri dalam diri orang-orang bijak yang pernah diutus Allah ke dunia. Pada awalnya itu adalah pemimpin-pemimpin karismatis. Musa, Harun, kemudian para nabi. Dan puncaknya kebijaksanaan itu yang adalah juga sabda menjelma menjadi manusia. Hadir dalam diri Yesus Kristus. Maka muatan kebijaksanaan hati ada dalam diri Yesus Kristus. Allah yang adalah kasih. Dan setiap orang yang hidup dalam kasih, dia hidup dalam Allah, dan Allah hidup dalam dia. Di mana saja kasih benar yang saling berelasi antar manusia, entah itu Kristiani atau tidak, Allah ada di sana. Sang kebijaksanaan itu terekspresi dalam kasih. Deus Caritas Est. Dan ini nyata dalam seluruh hidup Yesus. Hanya dalam dan melalui komunitas, kesaksian Kristiani kita dapat sungguh menjadi kesaksian yang efektif. Komunitas itu berasal dari komunikasi, komunion. Kasih yang sesungguhnya itu tanpa pamrih. Dan kasih yang demikianlah seharusnya ada pada pusat hidup seluruh umat Kristen. Orang Kristen tidak membutuhkan balasan kasih dari kasih yang mereka berikan. Kebijaksanaan dunia didasarkan atas dan sering terjerumus pada keinginan dan materi. Keinginan akan harta, benda sebagai sebuah akhir dari hidup. Kebijaksanaan dunia didasarkan atas ambisi untuk sukses, untuk mendapatkan sesuatu. Kebijaksanaan dunia didasarkan atas hal yang mudah dicapai oleh masing-masing. Kebijaksanaan dunia didasarkan atas mewajarkan bahkan balas dendam dan permusuhan. Beda dengan kebijaksanaan hati yang ada dalam hati Yesus yang kita dengar dalam sabda bahagia hari ini. Sang kebijaksanaan itu menjelma dalam diri Yesus, sang bijak sejati. Muatan dari kebijaksanaan itu nyata bisa dilihat dari sabda bahagia Yesus sendiri. Apa yang khas dalam sabda bahagia versi Matius yang kita dengarkan hari ini? Sabda bahagia, kebijaksanaan hati, menurut versi Matius, menyajikan biografi batin Yesus yang terselubung. Sabda bahagia juga bisa dilihat semacam potret tentang sosok Yesus sendiri. Ketika dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Penginjil di kesempatan lain memperkenalkan Yesus sebagai Dia yang tidak mempunyai tempat bahkan untuk meletakkan kepalanya. Dia juga mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih dan berbeban berat, karena aku lemah lembut dan rendah
hati. Kebijaksanaan hati nyata dalam kerendahan hati Sang Ilahi yang menjelma menjadi manusia. Lewat teks ini Yesus diperkenalkan sebagai benar-benar yang lemah lembut dan rendah hati. Dia adalah orang yang suci hatinya dan karenanya tiada henti-henti melihat Allah. Yayasan Santo Thomas, Monsinyur Cornelius Sipayung OSN Kapusin, yang kami hormati narasumber kami, Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Radit, MSc, MBA, MPhil, MA, yang kami hormati seluruh perwakilan keuskupan se-Indonesia yang hadir dalam perayaan Hari Komunikasi Sosial Nasional. Yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Santo Thomas, Bapak Anton Kapugulon SH dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua Stikes Santa Elizabeth Medan, Ibu Mestiana Gurukaro, SFNS MF. Yang kami hormati Ketua STP Santa Bona Ventura, Dr. Johannes Igirimon Lumbat Batu MTH. Yang terhormat para wakil rektor, para dekan, kaprodi, kepala lembaga di lingkungan Unika Santo Thomas. Yang kami hormati para dosen dan tenaga pendidikan di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas. Yang kami hormati seluruh undangan yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang sangat saya banggakan, mahasiswa-mahasiswi Universitas Katolik Santo Thomas, perwakilan mahasiswa-mahasiswi IGES Santa Elizabeth Medan, dan perwakilan mahasiswa-mahasiswi STB Santa Bona Ventura. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat-Nya sehingga perayaan Hari Komunikasi Sosial Nasional ke-11 dengan tema kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati dapat dilakukan. Pada kesempatan ini secara khusus kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kami, Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit MSc, MBA, MPhil, MA, dan para tamu undangan yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita semua untuk perayaan hari ini. Semoga setiap benih kebaikan mampu menumbuhkan kebaikan-kebaikan lainnya. Hadirin yang saya hormati, kecerdasan artifisial atau AI telah menjadi salah satu topik yang paling menarik dan berpengaruh dalam kehidupan modern kita. Dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga keamanan, teknologi AI menawarkan solusi inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas berbagai aspek kehidupan. Namun, di balik semua keuntungan ini, kita harus selalu ingat pesan Bapak Suci Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-58. Segala bentuk refleksi harus dimulai dari hati. Kalau tidak, risikonya manusia bisa kaya di bidang teknologi, tetapi miskin dalam kemanusiaan, dan di atas segalanya, hati adalah tempat terdalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Pesan ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap langkah kemajuan teknologi, kita harus tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa kebijaksanaan hati, kemajuan teknologi dapat menjadi bumerang yang justru merugikan kita sebagai manusia. Teknologi yang seharusnya mempermudah dan memperbaiki kualitas hidup bisa menjadi alat yang memisahkan dan mengasingkan kita dari nilai-nilai kemanusiaan yang sejati. Dalam konteks Indonesia, perkembangan teknologi khususnya kecerdasan artifisial telah membawa dampak yang signifikan.
Dari sektor pendidikan, kita melihat bagaimana teknologi AI membantu dalam personalisasi pembelajaran, memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan merata. Di sektor kesehatan, AI digunakan untuk diagnosis penyakit yang lebih akurat, perawatan yang lebih efektif, dan pengelolaan data medis yang lebih efisien. Dalam sektor ekonomi, AI membantu dalam analisis data besar atau big data, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan peluang bisnis baru. Namun kita harus menyadari bahwa perkembangan teknologi ini harus diimbangi dengan kebijaksanaan hati. Teknologi tidak boleh mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai bangsa yang berkomitmen menuju Indonesia Emas 2045, kita harus memastikan bahwa kecerdasan artifisial digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup semua warga negara, bukan hanya segelintir orang. AI harus menjadi alat yang membantu memperkuat keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan mempererat hubungan sosial. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan dan memanfaatkan kecerdasan artifisial. Namun kita juga menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan bijaksana, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus memastikan bahwa AI digunakan untuk kebaikan, untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, dan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua. Hadirin yang saya hormati, dalam upaya menuju Indonesia Emas tahun 2045, kita harus mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan artifisial, tidak hanya membawa kemajuan teknologi, tetapi juga memperkaya nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk mempererat hubungan sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan memperjuangkan keadilan bagi semua. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk merenungkan pesan Paus Fransiskus dan menerapkannya dalam setiap langkah kita. Segala bentuk refleksi harus dimulai dari hati, kalau tidak risikonya manusia bisa kaya di bidang teknologi, tetapi miskin dalam kemanusiaan. Refleksi dari hati adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap langkah kemajuan teknologi membawa manfaat yang nyata bagi kemanusiaan. Mari kita bersama-sama memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk membangun komunikasi yang lebih manusiawi, di mana teknologi dan hati nurani berjalan beriringan. Mari kita pastikan bahwa setiap inovasi teknologi didasari oleh nilai-nilai moral dan etika yang kuat, agar kita dapat menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan manusiawi. Dalam perjalanan kita menuju Indonesia Emas 2045, kita harus memastikan bahwa setiap langkah kita menuju kemajuan selalu didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus memastikan bahwa kecerdasan artifisial digunakan untuk kebaikan, untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, dan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua. Aku